Halo sahabat Benua Jaya, kembali lagi di channel Toko Emas Benua Jaya. Nah, jadi di video kali ini kita akan menjelaskan apa itu kadar dan karat. Nah, bener banget. Pasti kalau kalian suka ke toko emas, bukan kadang-kadang ya, selalu pasti ada kayak bilang, kok emas 23, 22, 24 lah, emas 18, atau bahkan kadang-kadang suka dibilang emas Singapura juga gitu. Iya. Kita kali ini mau ngebahas apa itu semua. Betul? Benar. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas itu semua ya. Nah, sebelum kita mulai lanjut videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari kita. Kok bisa tolong jelasin nggak sih apa itu kadar dan karat? Nah, saya kasih sedikit gambarannya ya. Jadi karat itu adalah satuan kemurnian emas. Itu karat. Jadi dia ada kayak misalnya 8 karat, 2 atau 10 karat, 16 karat, 24 karat. Itu tuh satuan untuk kemurnian emas. Nah, kalau kadar itu adalah persentase banyaknya kandungan emas di dalam suatu benda. Gitu. Jadi misal contohnya kalau satu cincin, contohnya cincin yang satu ini ya, itu kadarnya 70%, kita bicara kadar ya. Kalau kadar pasti satuannya persen, kadarnya 70%. Berarti dalam cincin ini mempunyai kandungan emas sebanyak 70%-nya gitu. Jadi 70% bagiannya adalah emas, sisanya yang Bahan logam. lain. Betul, non emas. Nah, kalau karat itu kayak misalnya 23 karat. Nah, dia berarti kadarnya berapa? Tingkat kemurniannya. Ya, betul, tingkat kemurniannya. Nah, untuk satuan karat ini sudah disepakati, setahu saya ya, sudah disepakati secara internasional, itu yang paling murni adalah 24 karat. Yang paling murni, jadi bukan 100 karat ya. Jadi kalau ada yang ngomong, saya punya emas 100 karat tuh berarti nggak ngerti. Atau salah berarti. Jadi kalau dikadarin gitu. Kalau dikadarin 24 karat itu sama dengan 99,99%. Dan saya mau nanya lagi nih kok. Biasanya kan orang suka nih pada nanya emas Singapura Ci atau emas 22. Iya, benar-benar. Gitu. Sebenarnya emas 22 itu maksudnya apa sih? Apakah dia 22% atau 22 karat? Ya, jadi saya bantu ngasih tahu yang saya tahu aja ya gitu, pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya. Kalau di toko emas pada umumnya ya, mereka tuh suka cari bilang emas Singapura. Sebenarnya emas apa sih emas Singapura tuh? Saya juga kurang tahu sejarah pastinya kenapa dibilang emas Singapura. Tapi kalau mereka bilang emas Singapura, biasa mereka mencari emas dengan kadar rendah. Gitu. Mungkin para sahabat Benua Jaya ada yang tahu juga kenapa sejarahnya kok bisa dibilang emas Singapura. Mungkin bisa bantu kita juga tulis di kolom komentar gitu supaya kita juga Mungkin bisa karena belajar ya. Sudah biasa disebut begitu ya. Iya, tapi pasti ada ceritanya kan. Kenapa nggak bilangnya kayak emas Zimbabwe gitu misalnya kan? Kenapa emas Singapura gitu? Nah, itu yang saya tahu untuk emas Singapura. Nah, terus ada lagi yang suka bilang tadi yang emas 22 gitu, emas 23 lah, emas 18. Itu tuh sebenarnya yang saya tahu lagi nih. Umumnya kalau datang ke toko emas mereka bilang emas 18 itu maunya cari yang ada rendah, yang 42% atau yang 37,5 sama seperti emas Singapura. Jadi emas Singapura emas 18 tuh sama. Tapi ada di beberapa daerah juga yang bilang emas 22 itu juga 40% itu yang rendah itu tadi. Jadi sebenarnya beda daerah itu beda sebutan. Itu Beda sebutan. betul, sampai ke luar pulau pun yang saya tahu kayak misalnya ke Sulawesi juga itu ada sebutan yang berbeda lagi gitu. Kemarin pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan SNI terbaru tentang standarisasi penyebutan kadar dan karat untuk perhiasan emas. Jadi sekarang tuh dihimbau kita menyebutnya menggunakan karat lagi, tidak menggunakan kadar lagi. Lebih baik menggunakan karat. Jadi berapa karat? Maksudnya karatnya berapa dengan berapa kadarnya, itu kita juga sudah pernah post sebenarnya di benuajaya.id di Instagram kita. Tuh, tapi perhitungannya sederhananya adalah karat dibagi 24 itu dapat kadarnya berapa dikali 100%. Gitu. Misalnya kayak 24 bagi 24 berarti 1 kan. Nah, itu maksudnya berarti 100% atau yang 99,99 yang murni. Gitu. Kalau misalnya kayak 18K dibagi 24 dapatnya 750 atau 75% seperti itu. Kalau ada yang nanya, kok saya kalau di sana emas 18 harganya sekian, saya ke tempat lain kok emas 22 harganya sama kayak emas 18 kan suka gitu. Itu jadi jangan terpaku sama sebutan. Yang ditanya ke engkoknya, ke enciknya di toko emas itu tanya,
karatnya berapa, kadarnya berapa, kayak gitu. Benar Itu yang betul ya, maksudnya yang standar. Ya. Nah, kita kebetulan di Gunung ini lengkap banget kadarnya. Nah, kadar yang kita ada itu tersedia di kadar 37,5%, 42,0%, 70%, 75%, 90% sampai 99,99%. Jadi bebas ya, banyak banget pilihannya ya di toko Mas Benua Jaya. Betul, kalian mau cari kadar apapun ada di Benua Jaya. Lengkap dari range yang paling harganya paling murah sampai yang harganya mahal kita juga ada lengkap gitu. Jadi langsung dong datengin toko Mas Benua Jaya terdekat dari tempat kalian. Kalau nggak online juga bisa sekarang. Nah, selanjutnya nih saya mau nanya kok, kita kan ada kadar yang 70%. Sebenarnya bedanya apa sih dengan kadar 375? Nah, mungkin saya jelaskan secara umum aja nih ya, perbedaan antara kadar-kadar dari 375, 420, 70%, 75% sampai 99,99%. Jadi saya nggak akan ngebahas detail sekali secara teknis, mungkin saya ngasih lihat gambaran umumnya yang dirasakan sama konsumen pada umumnya. Biasanya semakin rendah kadarnya, itu akan semakin cepat berubah warna. Itu sifat yang nomor satu, pasti. Karena apa? Karena kandungan emas yang terkandung dalam logam tersebut itu sedikit. Misalnya kan kita bicara 42%. Berarti dia ada 58% kandungan non-emas. Logam lain ya, dia bisa tembaga, bisa perak, bisa kuningan, platina, palladium bahkan ya, macam-macam lah. Karena kandungan yang bukan emasnya ini lebih banyak, itu yang menyebabkan si warna itu berubah. Karena sifat dasar emas sendiri itu sebenarnya tidak berubah warna. Emas itu ya warnanya kuning ya kuning, tidak akan berubah jadi merah atau berubah jadi apa, tidak. Nah, yang bisa berubah warna itu biasanya tembaga. Tembaga itu kalau kalian mungkin pernah tahu, kan warnanya agak merah mengkilap ya. Nah, nanti dia lama-lama itu bisa makin merah sekali sampai ke hitam. Nah, karena kita menggunakan campuran tembaga di dalam pembuatan perhiasan emas itu yang membuat warnanya kenapa jadi berubah sebenarnya gitu. Jadi makanya kenapa kalau kadar tinggi lebih tidak cepat berubah, karena kandungan tembaganya lebih, misalnya kandungan non logam lainnya lebih sedikit. Gitu. Jadi kita kan bakal kasih contoh juga ya. Kita di sini ada beberapa contoh produk-produk yang misalnya ya yang kadar rendah, dia berubah warna kayak gimana sih gitu. Yang sudah dipakai, ini kita ada yang produk perbandingan yang baru sama yang udah pernah dipakai. Begitu juga yang kadar lain. Nanti kita bandingin nih yang sama-sama dipakai tapi kadarnya beda. Kalau yang 90%, ya which is karena dia lebih tinggi kadarnya, pasti warnanya lebih awet, tidak akan berubah. Dia warnanya kuning ya kuning aja. Kalau kita efek penggunaan, paling dia kotor. Jadi efeknya kusam, buram, tapi tidak merubah warna, warnanya tetap kuning. Mungkin kurang mengkilap aja karena kotor gitu sih. Nah, ini yang kadar 375. Terlihat ya perbedaannya setelah ini yang sudah dipakai, ini yang masih baru. Warnanya lebih gelap ya kok kalau sudah dipakai? Iya betul, karena dia berubah sedikit menjadi lebih kemerahan ya. Kalau terlihat kan nih, ya ini kemerahan tuh. Kalau yang ini berkilau banget dong. Ya masih kuning ya, ini masih baru, masih kuning. Nah, jadi seperti itu. Nah, perubahan warnanya ini untuk kadar yang 375. Kita kasih contoh lagi kadar yang lain, yang 70% misalnya ya. Nah, untuk yang ini dia kadar 70% ya, bisa dilihat dari perbedaannya. Dia nggak terlalu jauh-jauh banget sih untuk perbedaan warnanya. Untuk yang ini barang lama dan ini barang baru. Nah, itu betul tadi seperti saya bilang ya. Jadi semakin tinggi kadarnya, perubahan warnanya juga nggak terlalu signifikan gitu. Jadi mana tadi yang saya juga susah bedain. Oh ini yang ya, lama nih, yang lama, ini yang baru. Nah, dia perbedaannya hanya di kalau dia sudah pernah pakaian pasti kan ada baret-baret ya. Itu yang terus kadang kotor juga yang menyebabkan barangnya jadi tidak terlalu berkilau gitu. Kalau baru dia masih bersih, belum ada baret, belum ada scratch, makanya dia lebih terlihat lebih mengkilap seperti itu. Nah, kita coba lihat yang lain lagi ya, kadar yang lebih tinggi gitu. Untuk yang ini dengan kadar 75% white gold-nya ya, seperti yang kita ketahui warna asli emas itu warna gold. Ya, jadi yang sebelah sini yang kita sudah pemakaian, yang sebelah sini yang masih baru. Terlihat kalau yang masih baru ini warnanya masih putih banget, bersih.
Nah, ini yang sudah pemakaian. Nah, lihat, benar kan kata saya, dia berubah menjadi sedikit ke kuning-kuningan gitu ya. ya. Iya, karena bagian dalam dari si emasnya yang berwarna kuning itu sudah mulai terekspos gitu. Jadi dia berubah jadi sedikit warna kuning. Tapi tidak masalah kalau kita punya kayak gini, kita juga bisa mau diputihkan lagi, tinggal bawa ke toko aja, kita sapu ulang, bisa jadi putih bersih lagi kok gitu. Nah, kita coba untuk kadar yang lain lagi ya. Kadar yang lebih tinggi aja. Misalnya kita yang kadar 90 sama 99 nih, yang sudah dipakai sama yang belum dipakai. Yang ini kita di kadar 90% dan 99% ya kok? Iya betul. Nah, terlihat kan yang mungkin para sahabat Bunuhnya juga susah ya membedakan mana yang. Saya sendiri juga susah nih bedainnya mana yang Iya, lama mana yang baru. betul. Kalau di kamera udah terlalu jelas ya. Kita membedakannya hanya seperti ini. Ini yang yang ini yang lama banget tuh. Dia lihat deh, dia tuh udah baret-baret aja karena bekas pemakaian. Tapi secara warna ini benar-benar tidak berubah gitu. Nah, ini lebih mengkilap. Yang ini lebih kayak ngedove gitu ya, karena udah kebaret-baret. Nah, ini juga untuk yang kadar 99-nya. Ini yang produk kita nih yang tadi kita mention. Gitu. Ini yang masih baru, ini yang sudah pernah dipakai. Tuh. Yang hasilnya baret-baret juga. Bedanya hanya seperti itu sih. Nah, yang kita mau kasih tahu tuh kalau tinggi kadarnya, warnanya yang tidak berubah. Lihat deh, semua warnanya tetap kuning. Nggak seperti tadi yang muda gitu ya. Nih kita coba bandingkan di sini. Muda dah tuh warnanya. Beda jauh banget ya kok? Iya, jadi merah kan. Gitu. Nah, ini yang 40-nya yang barunya tuh. Kita geser dikit supaya masuk semua. Hup, hup. Nah, sebagai pembanding saja. Nah, ini yang 40 nih, yang masih baru. Tuh. Masih bagus kan kuning warnanya, walaupun nggak sekuning yang 24 atau yang 99,9%. Gitu. Nah, ini udah bekas pemakaian. Nah, kurang lebih jadi seperti itu perbedaannya. Oh, jadi seperti itu ya, dengan kadar lebih rendah dia warnanya lebih cepat berubah. Betul. Saya baru tahu loh kok. Aduh, kemana aja sih kamu nih, Cimin? Terus kenapa sih kalau misalnya warnanya cepat berubah gitu masih dibuat dengan kadar seperti itu? Oh iya, memang segala sesuatu produk pasti ada plus minusnya kan. Nah, kita mungkin pabrik-pabrik membuat kadar ini tuh tuntutan konsumen juga, karena harga emas yang sudah semakin tahun semakin mahal, dia mesti membuat terobosan supaya tetap konsumen-konsumen bisa beli dengan harga terjangkau. Makanya dibikin kadar yang lebih rendah supaya harganya lebih murah seperti itu. Namun ya pasti ada yang dikorbankan ya gitu, kualitasnya pasti lebih rendah. Saya sering banget nih ngelihat ada berbagai warna emas ya, ada yang warna white, ada warna rose gold juga. Nah, jadi sebenarnya emas itu dasarnya ya aslinya, bukan dasarnya aslinya memang warnanya gold. Tapi kalau dia ada putih atau ada rose gold itu sebenarnya di chrome atau intinya diwarnain lah gitu, diwarnain menggunakan teknologi atau apa gitu. Saya juga nggak terlalu paham teknisnya. Yang saya tahu adalah emas itu ya emas warnanya seperti itu. Jadi dia dilapisi oleh bahan lain begitu ya? Iya, kurang lebih begitulah. Jadi kalau seperti itu apakah dia berpengaruh di kadarnya kok? Oh enggak, itu enggak berpengaruh sama sekali. Kenapa? Karena alat atau teknik yang dipakai untuk mewarnai si emas ini bisa berubah jadi putih, itu juga memang sebenarnya untuk perhiasan emas gitu. Jadi bukan pakai mungkin pewarna-pewarna yang nggak tahu, saya nggak ngerti gimana, intinya yang mempengaruhi dia gitu enggak. Jadi tenang, aman. Misalnya kalian kadang kan warnanya kuning, suka diminta diganti jadi putih, itu kita bisa proses gitu, di kita ada jasa itu. Tapi tenang aja, itu nggak bakal mengurangi kualitas atau mengurangi kadar sama sekali. Jadi aman ya kok ya? Aman banget gitu. Nah, kita ada lagi nih kok dengan 24 karat nih seperti ini ya. Nah iya, ini produk spesial ya. Jadi di toko emas Benua Jaya juga kita punya produk perhiasan emas dengan kadar LM. Atau logam mulia, kadarnya ya 99,99% gitu. Biasanya kan yang kita tahu kalau 99,99% itu bentuknya ya yang LM gitu ya, yang balokan gitu kan, yang kayak gini gitu. Jadi di sini kita punya bentuk perhiasannya dong. Kita punya bentuk perhiasannya. Nah, dulu ini memang perhiasan sudah ada dari lama gitu. Tapi dulu kita kebanyakan pasar lokal tuh datang dari impor barangnya dari luar. Nah, berarti menyebabkan cost-nya jadi mahal kan, makanya harganya mahal. Nah, sekarang
Kebetulan industri dalam negeri beberapa pabrik sudah bikin dengan kadar 99,99%, tapi buatan lokal yang kualitasnya nggak kalah. Dan untuk Benua Jaya ini kita juga memproduksinya ya Ko Betul. ya? Jadi selain produk yang lain tadi ada brand UBS ya kita sebutin, kita mention ada brand UBS, dia bikin, kita juga bikin. Namun kadarnya memang nggak 99,99. Yang Benua Jaya bikin itu kadarnya hanya 99,00%. Gitu. Jadi mungkin kita tengah-tengah nih, pengen yang kadar 90 tapi pengen lebih bagus. Yang 99,99 lebih mahal. Nah, kita sedia yang di tengah-tengahnya itu 99,00. Jadi Gitu. standar lah ya Ko ya, dia Iya. berada di tingkat tengah gitu. Betul. Secara kualitas juga sudah cukup bagus karena kan mendekati ya, hanya beda 1% sama yang di atasnya gitu. Itu sudah bagus banget dan harganya pasti lebih terjangkau karena kita sudah produksi sendiri. Karena Kita kualitasnya juga bagus banget. Betul, kita punya rekanan pabrik untuk memproduksi model-model kita sendiri. Nah, jangan lupa juga nih, kita bentar lagi juga mau launching loh. Wah beneran Ko? Iya, jadi kita mau launching produk baru yang 99. Nanti jangan lupa. Oh saya jadi nggak sabar nih. Pokoknya pantengin terus sosial media kita. Nanti kita akan update di sana. Kita juga akan bikin video review nanti kalau produknya sudah produknya sudah di aduh sampai lupa lu saya. Kalau produknya sudah di launching gitu. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Beli emas, Benua Jaya aja.